Aku dituduh temenku nyuri bolanya. Berhenti Jo, geli. Aku ngaruh bola kamu. Aku nggak percaya. Dulu kamu pernah nyumpain bola aku hilang kan? Acain kamu. Aku emang pernah nyumpain gitu sih. Pas itu mereka nggak mau main bola sama aku. Jo, aku mau join main bola dong. Anak kemayu kayak kamu mana bisa main bola? Kemayu, sopan banget. Bilang aja Naletoy. Kok kamu bilang kayak gitu sih? Lagian bola yang di tangan-tangan Maraham ini nggak akan kubiarkan nyentuh kulit kamu. Karena kesal udah pamer dan ngatain aku jadi sumpahin bola Jo hilang. Aku sumpahin bolanya hilang. Aku kan cuma doain, bukan berarti aku yang ngambil. Alah, bohong ya Cok. Kemarin dia megang bola kamu diam-diam. Tapi waktu itu aku simpen lagi kok bolanya nggak aku ambil. Kamu ngelak apa lagi sih? Udah ngaku aja. Aku nggak bisa ditutup begini. Aku harus pakai kalung ajaib pembaca hati dari mendiang nenekku. Siap, tenaganya kuat banget. Tapi untung aja mereka nggak tahu aku yang jual bolanya. Pas itu aku jual ke teman onlineku. Gimana? Bagus kan bolanya? Ada tantangan Arhamnya nih. Keren. Yaudah, aku beli. Semoga nggak ketahuan. Aku tahu siapa pelakunya. Bola kamu dijual sama Abi. Kenapa kamu jadi nuduh temanku? Emang dia pelakunya? Coba aja tanya. Benar kamu pelakunya. Kalau kamu nggak jujur, aku bakal cari tahu siapa pembelinya. Dimanapun dia berada, aku pasti bakal nemuin. Iya, aku yang jual. Aku butuh uang buat adikku yang sakit. Aku kecewa sama kamu. Mulai sekarang aku nggak mau jadi teman kamu lagi. Ayo Aga, kita temenan. Sabar Jo, aku ngerti kamu marah. Itu kamu ngerti? Kenapa kamu nyuruh aku sabar? Yang dijual itu bola kesayangan aku. Yang ada tanda tangan Arhamnya. Nanti kita cari pembelinya. Terus kita nanti minta baik-baik buat beli lagi bolanya. Nanti aku chat dia buat balikin bolanya. Tuh, Abi juga mau bantu. Udah ya, kita maafin dia. Lebih asik kita main bareng daripada musuhan. Maafin aku Jo. Aku janji nggak bakal ngulangin lagi. Iya udah. Tapi jangan sekali lagi. Aku nggak segampang ini buat maafin loh. Kafeku dituduh jual makanan pembuat sakit perut. Kenapa harga tepuk bau saya? Tadi ada nyamuk Bu. Cepet cobain makanannya. Saya udah bilang ini pedes banget, gak bohong. Aneh, tadi pas aku buat pesanannya nggak sepedes ini kok. Rasanya pas, gak pedes sama sekali. Arga, ini makanan untuk meja nomor 6. Hati-hati bawanya ya. Siap Bu. Pasti ada yang nggak beres. Saya udah sakit perut karena makanan ini. Sekarang ganti rugi. Saya yakin pesanan ibu tadi udah sesuai. Sesuai apanya? Kalau ibu nggak mau ganti rugi, saya viralin kafe ini biar semua orang tahu. Arga, tadi kamu salah antar pesanan nggak? Takutnya ketuker. Enggak kok Bu. Saya yakin itu benar. Udah cepet ganti rugi. Dia nggak tahu aja pelayan cowok ini udah aku bayar. Tadi aku datangi dia buat diajak kerja sama. Kamu kerja di kafe sini kan? Saya akan naikin gaji kamu 2 kali lipat kalau kamu mau kerja sama saya. Kerja sama apa maksudnya Bu? Bikin kafe ini bangkrut. Kalau kafe ini hilang, saya nggak akan punya saingan lagi. Tawaran menarik sih. Kebetulan biaya rumah sakit nenek belum. Tuh, nenek kamu sakit kan? Udah terima aja. Saya naikin 3 kali lipat deh. Boleh Bu. Untung aja aku punya kalung. Pemberian nenekku yang udah lama meninggal. Jadi, aku tahu apa yang direncanakan. Silakan aja viralin Bu. Nggak masalah buat saya. Arga, mending kamu jujur aja. Kamu dibayarkan sama cewek ini? Kalau aku jujur, bayaranku bisa batal. Ruang buat bayar rumah sakit nenek gimana? Kalau cuma soal biaya rumah sakit nenekmu, biar saya yang tanggung. Ibu tahu dari mana? Kamu nggak perlu tahu. Ya Bu, jujur saya memang dibayar sama Bu Luna. Jadi maaf banget Bu Ruby. Kalau gitu, saya akan laporin Bu Luna ke polisi atas pencemaran nama baik. Jangan Bu, saya minta maaf. Tolong jangan laporin saya. Saya bisa maafin, tapi satu syarat. Tutup kafe Ibu. Apa? Pacarku selingkuh. Aku siram pakai bensin. Sayang. Dasar tukang selingkuh. Kebakar kalian. Aku sengaja bawa bensin karena motor pacarku mogok. Sayang, bensinku habis. Tolong kamu beliin ya. Oke, saya yang Sherlock aja. Ternyata dia asik makan sama cewek lain.
Bajindut pacarku selingkuh. Cukup sayang. Aku bisa jelasin. Kita putus. Sayang tunggu. Mau kemana kamu? Anterin aku dulu. Aku curhat sama teman kantorku. Sabar ya, Cin. Emang secantik apa sih selingkuhannya? Kok ngomongnya kayak familiar? Aku ambil paket dulu ya. Saya nitip ini ya, Mbak. Ngapain kalian di sini? Kalau mau mesra-mesraan jangan di kantorku. Sayang, dengerin. Dia itu pelanggan aku, bukan selingkuhan aku. Motorku mogok waktu nganterin dia. Aku OTW sayang. Sambil nunggu bensin makan dulu yuk. Aku traktir. Dia traktir aku makan sambil nungguin kamu. Iya, kami nggak ada hubungan apapun. Nih, paket dan hadiah buat kamu. Hadiah. Iya, ini hadiah dari aku. Supaya kamu gak marah lagi. Ibuku yang nyaranin kalung ini buatmu. Maaf ya sayang, aku salah paham. Bu Bos, ayo kita rapat. Bu bos. Iya, dia bos baru di kantor kita. Astaga, dia selingkuhannya pacar kamu? Aduh, aku nggak tahu kalau dia bos barunya. Dia karyawan di sini. Bisa nih aku jahilin. Tunggu, kok aku bisa baca suara hatinya? Aku masukin kalung ajaib ke mulut pria ini. Langsung telan aja tuan, biar enak. Udah saya telan. Kenapa sih maksa amat? Semua ini karena aku dendam sama dia. Mentang-mentang kaya, dia berbuat seenaknya. Cuy, makanan sampah. Aku bikin kamu viral. Tapi emangnya apa yang salah? Jangan makan di sini guys. Cabenya pedes banget, bikin sakit lambung. Oh, Seriusan, makanan di sini kayak gitu. Bahaya banget sih. Harusnya Kafe bisa milih cabai yang sesuai dong. Anu, tadi bapak sendiri ini yang pesan super pedas. tapi cabai yang kamu kasih tuh nggak ngotak. Orang bisa metong makan makanan kamu. Ingat guys, jangan pernah ke kafe sini lagi. Ih, kalau gitu pindah kafe aja yuk. Ayo buruan pergi. Padahal nggak beres-beres amat sih. Cuman nggak cocok aja di lidah aku. Astagfirullah, ternyata bapak fitnah saya. Ini sama aja mematikan rezeki saya. Loh, itu urusan kamu bukan urusan saya. Minggir, saya mau bikin menu baru di kafe saya. Oh alah, ternyata saingan. Dasar licik. Karena bangkrut, aku pun jualan nasi keliling. Udah jadi miskin ya sekarang. Aku beli deh nasi bungkusnya. Mau uang nggak? Tiba-tiba aku kepikiran buat balas dendam. Takut banget nggak bakal bayar. Dasar miskin. Gak perlu bayar. Aku gak sudi nerima duit dari orang yang bakal kena azab. Maksud kamu apa ngomong kayak gitu? Saya gak sabar lihat kamu diazab. Orang miskin emang biasa sok suci. Kok ada suara nggak jelas kayak gini ya? Manusia licik, kamu kuazab. Suara siapa itu? Kamu gak pernah sedekah, akan kucabut nyawamu. Nggak mungkin yang dibilang si miskin itu beneran. Aku ada di dalam tubuhmu. Kamu akan mati kecuali kamu sedekah. Suaranya ada di dalam kepalaku. Aku sedekah aja deh. Untung kalung ajaib itu berhasil dia telan. Kalung warisan nenekku itu bisa bikin orang dengar suara hati. Pasti dia kebisingan karena dengar aku ngoceh terus dalam hati. Ini 20 miliar buat kamu. Kamu mau jatuh miskin demi saya? Siapa bilang demi kamu? Saya cuma nggak mau nyawa saya hilang. Gak apa-apa kalung ajaib hilang. Yang penting aku kaya. Aku nggak sengaja nyiram teman kencanku karena grogi. Maaf, aku nggak sengaja. Ih, nggak usah deketin aku lagi. Ya, gagal lagi dapet pacar. Dulu aku juga gagal kencan sama cewek lain. Astaga, ini baju mahal. Ganti rugi. Aku sampai diminta ganti rugi karena nggak sengaja ngotorin bajunya. Kosong. Dasar cowok nggak modal. Baju siapa ini? Oh, itu kan cowok yang pernah aku tinggalin. Dia megang kunci Ferrari. Jangan-jangan sebenarnya dia orang kaya. Kayaknya aku harus deketin lagi. Kamu? Maaf ya waktu itu aku ninggalin kamu. Kita kencan lagi yuk. Kencan? Kami pun akhirnya berkencan. Aku nggak nyangka loh kamu punya Ferrari. Ternyata kunci ini jimat keberuntunganku. Ajak aku jalan dong nanti pakai mobilmu. Nanti ya.
Soalnya mobil aku masih di servis di Kamboja. Dia nggak tahu kalau aku cuma punya kuncinya. Kamu? Ya ampun, kenapa kamu nggak bilang kalau kamu punya Ferrari? Aku mau jadi pacar kamu. Siapa kamu? Kok ikut-ikutan? Udah, daripada kalian ribut, mending kalian berdua jadi pacar aku. Aku pun bawa mereka ke rumah mewah yang kusewa dari internet. Anggap aja rumah sendiri. Aku mau pergi ke dapur dulu ya, mau ngambil minum kalian. Foto cewek. Siapa dia? Kalung, pakai biar makin keren. Tunggu, cewek di foto ini kan korban penculikan. Jangan-jangan pacar kita pelakunya. Halo ladies, GFs. Kita harus laporin cowok ini ke polisi. Polisi. Asik, sama di bareng. Yang baru. Ada si ganteng. Lu tuh cowok ya? Lu ngapain ngejar sama cewek? Kok lu kasarin temen gua? Aku punya teman kos cowok ngelambai. Dia sering nimbrung sama cewek-cewek kosan. Pasti dia cuma pura-pura ngelambai, dia bisa deketin cewek-cewek. Kalian emang gak takut mandi bareng sama cowok? Mandi bareng apaan? Kita itu cuma ambil peralatan buat renang. Udah deh, jangan suzon. Udah yuk pergi. Rasain. Kurang ajar dia ledekin aku. Wangi banget baju Ica. Baju siapa ngendus-ngendus? Gak seromes. Gue laporin deh lo ke cewek-cewek. Heh, lu ngapain di kamar gue? Enggak nih, dia tadi ngendus-ngendus baju lo. Apaan sih lo? Dia itu lagi ngecek laundryan gue. Laundry? Iya Cin, Eko buka jasa laundry di kosan. Nanti bayarnya kalau cuciannya udah beres ya Cin. Dasar lo kurang ajar, bisa-bisanya lo nuduh harga yang enggak-enggak. Dia itu lagi butuh uang buat biaya rumah sakit ibunya. Pergi, jangan ganggu harga lagi. Kalau enggak, ntar gue laporin lo ke ibu kos. Astaga, jadi aku salah paham. Gua embat kalian. Kamu ngomong apa? Enggak kok Cin. Mereka belum sadar aku cuma pura-pura ngelambai. Malam ini waktunya beraksi. Pergi! Si Abi bener, dia cuma pura-pura ngelambai. Sini, pegang kalung ini. Gawat. Kok dia biasa tahu sih gue cuma pura-pura melambai? Demi keamanan lo dan para cewek, lo harus pakai ini, oke? Kalung dari nenek gue bisa baca suara hati. Hajar dia!